Mungkin dari pimpinan, Pak Ketua. Baik, karena dikasih duluan, saya jadi bisa milih yang gampang-gampang aja kali. Ada almarhum Prof. Habibie itu terkenal dengan ucapannya, berawal dari akhir dan berakhir pada awal. Saya ingin menjawab yang dari akhir dulu, kelihatan lebih gampang-gampang gitu. Tadi ditanyakan mengenai rencana kegiatan Paku Integritas besok. Itu adalah bagian dari program kerja KPK Paku Integritas. Sudah biasa kami memanggil beberapa menteri gitu dengan pasangannya, kemudian kami bekali dengan itu sudah bagian dari program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Hanya saja yang esok itu mungkin skalanya agak lebih besar gitu. Kita sudah mendapatkan semacam restulah dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Karena ketiga pasangan ini memang ada dalam domain kekuasaan KPU. Kalau KPU bilang nggak boleh, ya nggak boleh, kita nggak bisa jalanin. Kita sudah mendapatkan lampu hijau bahwa itu bisa dilaksanakan. Formatnya tidak dalam bentuk debat tadi. Soal sebutan yang teman sebutkan tadi bahwa saya pernah berujar debat kusir, itu cuman kelepasan aja Mas. Bukan sesuatu yang Mas aja yang mengarti-artikan bahwa saya seperti memplesetkan itu gitu. Jadi tidak ada format seperti debat itu. Kami pastikan itu tidak ada. Kemudian bukan juga adu program. Enggak. Forum itu kita maksudkan lembaga ingin menyampaikan kepada para calon ini problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan di dalam upaya pemberantasan korupsi dari kacamata lembaga ini. Sejumlah hambatan-hambatan itu. Sejumlah persoalan itulah kita hadapkan kepada mereka. Apakah kelak kemudian kalau satu di antara mereka terpilih, komit untuk menyelesaikan persoalan yang kami sebutkan tadi. Mungkin ada 6-10 persoalan yang akan diangkat, tetapi barangkali forum ini saya nyebut satu aja gitu barangkali. Misalnya kaitannya dengan pelaksanaan tugas koordinasi supervisi yang disebutkan tadi. Kita menyebutkan bahwa pelaksanaan 2 tugas KPK ini yang disebutkan di dalam pasal 6 butir B dan butir D. Meskipun supervisi sudah memiliki Perpres 102 2020, kita juga telah memiliki perjanjian kerjasama dengan beberapa aparat hukum. Tadi disebutkan oleh Pak Yohanes Tanak, yang paling terakhir dengan Polri, tetapi kita harus menyebutkan gitu. Masih banyak sejumlah hambatan yang kita temui di dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi. Itu yang besok kita akan angkat. Apakah ketika salah satu di antara mereka bisa terpilih, bisa kemudian masuk gitu? Untuk menyelesaikan itu. Untuk berada di belakang KPK, untuk bisa menerbus sekat-sekat yang dihadapkan pada komisi ini dalam upaya pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi. Itu cuma sebagai salah satu contoh yang mungkin akan kami hadapkan kepada mereka. Seperti apa menurut mereka. Dan barangkali bisa ditambahkan oleh ketiga calon, apalagi yang akan mereka perbuat selain yang kami permasalahkan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.
mengenai pernyataan-pernyataan seperti mau mengganti nama KPK. Upaya mengembalikan lagi Undang-Undang 30 2002. Sah-sah aja bagi mereka untuk menyampaikan itu. Cuman khusus untuk Prof. Mahfud, alangkah lebih baik pada waktu itu diucapkan ketika beliau belum cawapres gitu. Itu ininya mereka, silakan apa yang mau disampaikan gitu. Korsup ini adalah satu kedeputian yang baru kita bentuk dengan Perkom 7 2020. Deputi Koordinasi dan Supervisi. Menyiasati itu yang tadi disebutkan. Karena sama kita ketahui dalam undang-undang sebelumnya 30 2002, pasal 19 ayat 2, itu dimungkinkan ada pembentukan KPK perwakilan di daerah. Tepatnya dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 30 2002 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah. Tetapi di dalam Undang-Undang 19 2019, rumusan pasal itu kita tidak temukan lagi gitu. Kita beranggapan sangat sulit kita menjalankan dua tugas pokok ini, yaitu koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, instansi yang melaksanakan pelayanan publik, dan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Kalau ini dijalankan tidak dengan mekanisme perwakilan tadi, maka kita bentuklah satu kedeputian. Makanya kemudian kerja-kerja kedeputian Korsup ini lebih banyak ada di daerah. Tadi Mas Sabir dari Sindo menanyakan, kenapa itu nggak dimunculkan gitu. Ya memang mereka ini orang-orang di daerah aja Pak, cuman fokusnya lebih pada pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik ke depannya gitu. Mengenai jumlah yang tadi disebutkan sekian ratus triliun, itu sebenarnya hanya soal potensi. Ya, potensi yang kita coba selamatkan di daerah, termasuk di situ upaya-upaya kedeputian ini misalnya ikut di dalam penyadaran dalam penagihan pajak-pajak di daerah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan barangkali. SAP. Tadi saya sudah menanyakan langsung kepada Direktur Penyelidikan dan juga saya sudah memintakan pada Direktur PLPM untuk segera melakukan semacam full bucket terhadap itu. Jadi sementara jalan ya, kita tunggu hasil full bucketnya seperti apa dan mungkin kalau kedepannya mereka akan mengajukan semacam surat sprint penyelidikan. Yang penting bahwa dari full bucket itu mereka memang menemukan segala hal yang menyangkut dengan SAP ini. Mario yang agak sulit nanti Pak Alex yang jawab ya. Harun Masiku, kita terus bekerja gitu. Kita terus bekerja tanpa mencari tahu apakah Harun Masiku ini telah pergi atau belum gitu. Kita masih terus bekerja. Tadi kemarin ketika saya membaca ada semacam itu yang dituntut oleh teman-teman dari ICW, saya langsung kepada mohon maaf Pak Direktur Sidik, Pak Deputi Penindakan, saya malah langsung kepada Kasatgasnya. Ya, saya tanyakan itu sudah sejauh mana pekerjaanmu? Dia bilang masih mohon waktu, kami terus mencari Pak. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa kita terus mencari. Kemarin balat, ya. Kalau mati di mana kuburnya? Kalau mati di mana kuburnya? Itu Pak Gufron yang ngomong, saya cuma lanjutin. Ya. Ada mirip-mirip sih Pak kalimat itu. Mencicil kasus. Ya, saya masih mencatat, kita menyebut bahwa itu yang saya paling tidak ini yang terus mengingatkan kedeputian penindakan. Hindari praktek-praktek kerja yang semacam itu. Tidak elok penanganan perkara semacam itu. Orang sudah selesai menjalani hukuman, kemudian nanti dia mau siap-siap keluar pintu lapas, baru kita jemput lagi. Nah, itu. Bisa stres itu, seperti apa itu? Ada bupati yang perempuan itu, sempat stres juga kita perlakukan. Ya, seperti itu. Mario paling ingat kalau yang begitu.
Kita akui ada praktek semacam itu, tapi kita berusaha ke depannya memang terus dalam setiap ada ekspos itu kami berikan penekanan, hindari. Kalau bisa dapat sekarang, urusannya sekarang itu. Kalau mengenai pengenangan TPPU, biasanya memang dalam perkara ketika kita melakukan OTT, kemudian perkara itu kita mau lekatkan dengan TPPU, memang kita kadang menghadapi kendala. Karena dalam OTT itu ada argo penahanan. Sementara penanganan perkara TPPU kita membutuhkan waktu untuk itu. Makanya sering sekarang kita pisahkan gitu. Ya, yang kita TPK yang kita peroleh dari OTT itu kita larikan sendiri, itu ada argo penahanannya, TPPU kita ikutkan. Kami sudah bicara dengan Mahkamah Agung. Bisakah KPK membawa perkara TPPU itu tersendiri di luar dari berkas TPK? Mahkamah Agung dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa itu bisa. Sejauh kita bisa menunjukkan bahwa perkara TPPU itu telah ada TPK-nya yang telah ditangani terdahulu. Sampai seperti itu yang kami lakukan. Nasib perkara Lukas NMB, bagaimana gitu? Untuk PPU-nya masih terus dilakukan kajian-kajian dari teman-teman di penyidikan. Apakah itu juga bisa beralih kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan perkara dimaksud. Sementara untuk perkara produk putusannya, kita ada dua perkara yang kita hadapi sekarang, yaitu ada perkara Lukas NMB, sebelum yang bersangkutan mengajukan kasasi meninggal. Ada satunya lagi ini, perkara pengadaan tanah kuburan juga ini. Tahu-tahu orangnya meninggal juga gitu. Kayak nyambung juga sih. Januar apa gitu. Hah? Januar Anwar ya. Kalau yang ini kasasi meninggal, sudah meninggal dipotong juga oleh Mahkamah Agung gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang kita mau pakai yang mana? Produk putusan mana yang kita menggunakan? Ini diputus pada saat orangnya sudah almarhum. Nah, ini kita akan menggunakan meskipun ada beberapa pemahaman, penjelasan kepada kami, tapi kami mencoba untuk berhati-hati dalam penanganan ini. Kami akan meminta fatwa Mahkamah Agung sesuai instrumen pasal 79 Undang-Undang 1485/3/2009 tentang Mahkamah Agung yang memungkinkan kita mengajukan permintaan fatwa kepada mereka terhadap problem-problem hukum yang barangkali belum bisa kita sikapi. Sesudah adanya fatwa itu nanti kemudian kita akan tindak lanjuti seperti apa rumusan yang diperoleh dari fatwa dimaksud. Mungkin itu saja barangkali yang gampang-gampang dari saya gitu, yang segala sulit-sulit ya seperti tadi saya katakan, ya karena didahulukan ya saya memilih yang gampang-gampang seperti itu. Demikian saya minta Pak Alex atau Pak Yohanes Tanak. Terima kasih.